Ricis. Pernah nggak sih mungkin Ricis sendiri cerita sedikit gitu? Apalagi capek kah atau lagi gimana kak? Kalau cerita ya ceritalah. Ya kita namanya teman sahabat ya mungkin ada hal-hal yang disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang aku juga nggak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan kan Ricky sudah jauh lebih udah duluan 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tidak berani pribadi. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan. Cerita juga ya Kak Aditya sebagai seorang Cerita sahabat ya cerita, ada batasannya lah gitu. Aku juga menghargai Ricis, menghargai Rian. Ya circle kita kan nggak jauh-jauh juga itu lagi. Jadi mau gimana pun kita saling hargai. Gimana sih menyayangkan gak sih kak mungkin dengan adanya perceraian ini gitu sebagai sahabat melihatnya? juga nggak sih Sedih ya pastinya. Aku maksudnya sama Ricis sama Rian juga ketika dapat kabar kemarin, lumayan bikin karena sebelum baik-baik aja nggak pernah ada masalah dan mungkin sekarang pun mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah oleh teman-teman semua di sini bisa selesai. Dalam artian selesainya masalah selesai, mereka bisa baik-baik lagi seperti semula dan aku rasa sebenarnya kemarin pun nggak terlalu besar lah, bisa diselesaikan insya Allah. Ceritanya Ricis sendiri capek atau gimana sih kak? ketemu bareng terus foto-foto di acara pernikahan tersebut banyak yang menjodohkan kalian nih tanggal beneran mantan iya karena kan seperti apa sih captionnya gitu tuh captionnya tuh ya kan dan gue sedang ngalikan sama mantan sendiri Itu enggak, biasa berita kan suka dibumbu-bumbu manis nih, kalian juga jangan dibumbu-bumbu lagi hari ini, nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Jadi aku sama Ricis ya sahabatan aja, teman saling support. Kalau misalnya ada masalah ya kita saling dengerin. Ricis pendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat banget. Ricis sendiri cerita ke Kak Adit karena capek mungkin atau seperti apa sih kak? Enggak, curhat yang happy kok. Gak ada tentang masalah. Jadi aku kaget ketika kemarin dapat kabar. untuk di pernikahan itu gimana maksudnya biasanya agak sedikit mikir kah atau mukanya sedikit buruk apa seperti Ricis yang biasanya Biasa aja. lari-lari gitu Ya sama Moana lah lari. Si Di Tanjung Sep itu kan Moana lucu banget ya. Karena aku nggak pernah ketemu semenjak lahir sama Moana nggak pernah. Baik-baik aja. kalau Rian sendiri mengenal Kalian tahu aja sih, kalian tahu aja. ada shock dan kaget nggak sih dengan permasalahan mereka berdua lalu diseret-seret bawa-bawa namanya apa efek ya yang terjadi mungkin bang setelah postingan-postingan kemarin gitu. Dibilang terseret-seret sebenarnya mungkin enggak ya, cuma lebih kayak disayangkan aja kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dan banyak berita-berita yang simpang siur sebetulnya, kayak misalnya aku ngebet untuk balikan, padahal kayak aku temenan sama Ricis nih, aku sahabatan sama Ricis hampir 8 tahun, jadi kita saling support aja dan sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan kalau misal pun banyak nih teman-teman media di sini menanyakan bagaimana aku tanggapan, bukan kapasitas. seorang ketiga di hubungan mereka Wah, tidak tahu, kalau tahu boleh. Kayaknya nggak ada. netizen menjodoh-jodohkan dirimu dengan Ricis Ya, itu kan netizen, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita doakan yang terbaik buat aku, buat Ricis, buat Rian, buat yang lain semuanya kita sama-sama doakan. Terkait isu yang katanya Ricis nggak dinafkahi dan mungkin nggak dipegang dari awal, seperti apa sih kak mungkin tanggapannya sendiri nih? Aku no comment itu. Tanyain Bu Icis langsung. Sekarang aku manggilnya Bu Icis. Tapi pernah menceritakan seperti itu nggak sih mungkin dari Ricis sendiri? Ya enggak pernah. tapi dok sorry Ya. sebagai orang sebagai pria juga kan terakhir ini dibilang katanya sama tidak pernah disentuh pasca melahirkan sebagai sesama pria itu gimana sih apakah ada ketika orang sudah berumah tangga tapi tidak disentuh gitu maaf tidak sebelumnya Mungkin bisa dibicaranya dari sisi kedokteran. dari dia atau mungkin bisa seperti itu Ya. Kalau misal dari ini istilah kedokteran ya, maksudnya kalau misalnya kadang-kadang ketika setelah sosok ibu melahirkan, ini lebih kayak ada baby blues syndrome yang kita ketahui dan lain-lain. Akan memang banyak faktor-faktor stres yang akan kita dapatkan ketika misalnya setelah melahirkan, hal-hal kita punya ekspektasi, seorang perempuan punya ekspektasi. Ketika tidak terpenuhi ekspektasinya, terus hormonnya juga memang tidak stabil dan lain-lainnya juga secara psikisnya juga memang nggak stabil. Terus ada stresor yang mungkin tinggi dan yang bikin si sosok ibu ini stres, itu akan terjadi masalah-masalah yang lebih sensitif sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa, aku no comment deh kalau itu. Sosok Ricis sendiri ibu